Kemarin ada yang satu orang melas-melas 3 hari berturut minta bantuan, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Begitu saya buka akunnya private, apa yang saya mau tolong? Babe Ari. Woi, apa kabar Babe? Makasih banyak udah datang. Alhamdulillah, terima kasih juga jadi usaha diundang ke sini. Ini behind the business, Be. Jadi bahas bisnis. Tadi udah deg-degan juga kalau dengar bisnis nih. Wow. Woi. Babe bisnisnya udah meledak lah. Ya enggak? Bisnis jadi Babe ini adalah orang yang menurut saya sangat inspiratif di TikTok karena Alhamdulillah. ya kontennya variatif ya, menarik banget. Tapi masih Ngojek. masih ngojek ya. Alhamdulillah masih. Hebat ya, rajin ya. Ya itulah karena di jalan sendiri kita banyak kenal banyak karakter, banyak pengalaman yang bahkan yang di luar perkiraan kita. Gitu. Jadi makanya Babe sendiri kalau di rumah itu bete. Ada apa ini? Kayak nggak bisa mikir gitu. Tapi kalau di jalan ketemu orang yang beraneka ragam, entah yang bergerak, bahkan ada yang kesannya buru-buru. Kita bisa nilai di situ bahwa ini hidup emang dinamis dan kita harus selalu menyesuaikan. Wow, keren. Pertama kali kenal TikTok kapan, Be? Itu tahun 2020 nggak salah. 2020. Iya, sudah 2 tahun. Motivasinya apa bisa masuk TikTok? Main TikTok tuh motivasinya apa? Awalnya cuma cari teman ya. Awalnya cari teman. Semua sosmed itu semua awalnya cari teman. Awalnya pertama kali itu Facebook karena berharapan anak saya, keluarga saya itu semua main Facebook, jadi kita bisa chatting di Facebook. Oke. Terus keduanya juga masih kebetulan di Facebook ada pertemanan yang satu kelompok gitu ya, kelompok sekolah, kelompok lokasi, atau reuni keluarga. Nah, seperti itu. Jadi saya cari teman-teman SD saya, SMP saya, bahkan teman STM saya, dan alhamdulillah semuanya ketemu. Semuanya ketemu. SD, SMP, jadi, STM semua keluar. Motivasi sebetulnya cari teman. Iya. Tapi berarti sebelum TikTok ada ikut main Facebook. Awalnya Facebook. Jadi sebelum Facebook Friendster. Iya. Main juga Friendster. Wah, keren. Nah, lu kalau nggak ikut berarti umur lu masih muda. Ini Friendster berarti umurnya memang udah senior, Bos. Saya malah kagak kerasa ke Friendster. Ada Friendster, ada High Five, ada banyak sih kalau ini. Bahkan sosmed yang menghasilkan uang juga ada gitu. Oh gitu, apa tuh waktu itu? Waktu itu People String namanya. People String. Jadi kita bikin status itu bisa ada poinnya. Terus kita ajak orang juga kita dapat poin gitu. Berarti Babe ini sudah tidak nggak asing lagi lah dengan sosial media. Yang memotivasi Babe untuk ngikut perkembangan zaman itu apa, Be? Apa dari dulu memang udah seneng ngikutin teknologi gitu? Saya emang selalu berpikir jauh ke depan ya. Ya. Waktu SMP saya kan dulu sekolahnya STM. Sekolah STM. STM listrik. Di mana, Be? STM 3 Jatinegara. Oke, Jakarta ya. Kebon Sereh ya. Jadi kenapa saya ngambil jurusan listrik? Bapak saya itu pelukis. Dan saya ingin memadukan antara teknologi dengan
keindahan lukisan itu tadi. Gitu. Jadi mungkin suatu saat ini iklan yang di billboard yang dikerjakan bapak saya ini mungkin nggak perlu dilukis lagi, tapi mungkin udah pakai lampu. Dan ternyata tahun-tahun inilah kejadian gitu. Kejadian cita-citanya dari dulu ya. Iya. Dan kalaupun saya nggak berhasil di bidang ini, teknologi ini, minimal saya mengerti teknologinya. Begitu. Jadi ada yang tertanam di diri saya ini masih berguna gitu. Satu contoh, minimal saya di rumah bisa betulin listrik lah. Ya itu aja. Dan kalaupun dan akhirnya benerin listrik ini berguna gitu. Ketika saya nggak bekerja, saya dipanggil-panggil orang untuk mintain tolong dan mendapat upah. Gitu. Oke. Babe lahir di Surabaya. Solo ya. Di ininya Solo sih. KTP Solo. Tapi lahirnya Surabaya. Ya, jadi di Solo itu mungkin numpang lahir aja, terus besar di Surabaya, terus pindah ke Jakarta. Ayah kerja apa waktu itu? Iklan, pelukis iklan. Iya. Dari jam tangan Seiko, terus minyak angin Avidson, balsem gitu. Gila, itu merek brand. Kalau dulu Avidson masih ada ya sekarang ya? Udah nggak ada. Avidson, Remason segala macam gitu. Papuh Oil. Iya. Gila, itu 70-an tuh berarti ya? Iya. Ya kalau dulu kan iklan bioskop juga pakai lukisan ya. Hebat ya. Gede-gede gitu. Setiap ada film baru dilukis gitu ya. Iya. Nah, billboard juga sama ya dilukis billboard spanduk dilukis. Jadi kerjanya di advertising agency sebagai pelukis. Wow. Babe lahir tahun berapa? Tahun 65. 65? Iya. Pas G30 SPKI ya? Saya nggak tahu itu. Pas lagi PKI tahu sih September ya? 65, iya. September. Begitu meletus, nggak lama saya lahir. Gitu. Agustus. Sebelumnya dong. Agustus lahir dulu, baru meletus. 31 September kan? 31 September. Lahir dulu ya. Lahir dulu. Iya, nggak lama PKI. Lahir dulu. Jadi belum tahu PKI seperti apa. Berarti ini ulang tahun nih. Bulan Agustus nih. Happy birthday. Jadi setelah SMA apa kerja apa setelah lulus STM itu saya kerja di pabrik di Sunter sebagai teknisi. Sempat jadi karyawan ya? Iya. Di mana di pabrik plastik. Kalau nggak salah sekarang udah pindah ke Tangerang. Dari situ terus saya pindah ke pabrik plastik juga di Citerap. Pabrik plastik di Citerap. Jadi saya sebagai teknisi pabrik plastik sampai 22 tahun pindah-pindah. Boleh dibilang spesialis deh gitu. Oke. Berarti itu cukup lama ya? Cukup lama, 22 tahun. Ada setelah itu karir? Pindah-pindahnya itu Sunter, Citerap, Malaysia. Malaysia sebagai teknisi juga? Iya. Malaysia sebagai teknisi, tapi kadang-kadang merangkap sebagai engineering support kali ya. Engineering support. Untuk produksi juga. Jadi kalau ada masalah produksi, saya juga harus nanganin gitu. Berarti ini sama teknologi, proses ya, mesin-mesin ya. Jadi spesialisnya ke mana? Ke listriknya atau ke hardware-nya, mesin? Ke listriknya. Ke listriknya ya? Iya. Oke. Jadi listrik itu kan berkaitan dengan software ya.
dengan programnya, gimana membentuk karakteristik dari sebuah kontrol untuk menjalankan mesin. Gitu. Oke. Sebab semua otomatis. Ini hebatnya nih, kalau di penampilan kan ojol, ya kan? Tapi dalamnya itu canggih. Ini mesinnya canggih nih. Oke. Nah, sekarang kita pengen belajar nih. Babe kan mengikuti mengikuti sosial media dari Friendster ke Facebook, Instagram, Twitter juga main ya. Twitter main juga. Oke. Sekarang TikTok nih yang paling banyak berarti ya? Iya. 2,6 juta follower. Ngeri. Ngapain lagi masih ngojek? Kan itu tadi, kehidupan di jalan tuh beda. Iya, bisnis. Memang betul. Kadang-kadang inspirasi juga timbul dari situ. Oh, inspirasi datang dari situ. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin konten, Be. Gimana cara Babe dapat ide konten? Kadang gini ya, kita scroll TikTok, mencari ide, niatnya sih cari ide. Memang ada ide, tapi untuk dibuat versi saya itu gimana gitu. Akhirnya kita ketemu di jalan, ya kita padukan aja seperti gitu. Oh gitu. Iya. Jadi dipikirkan dari ide-ide terus disesuaikan dengan keadaan jalan di jalan gitu ya. Iya. Misalnya contoh, ini kan Babe yang nunggu lama ya. Nih. Jadi kayak begini ya. Babe bikin konten. Ini kan kontennya ya. Nah. Jadi yang saya lihat banyaknya storytelling ya, Be ya? Iya, betul. Banyaknya cerita ya? Betul. Nah, storytelling ini juga kan harus pintar-pintar ngambil angle-nya. Gimana tuh, Be? Ngambil angle? Ya itu kita lihatnya dari TikTok. Kita nggak mungkin bisa begini aja ya. Mungkin angle-nya jadi enaknya kayak gimana gitu. Untuk cerita mungkin kita udah dapet di jalan itu tadi. Kalau video itu bagaimana kita menyampaikannya itu loh yang kadang-kadang gak dapet. Makanya kita ambil angle-nya, bahkan kita sendiri nggak perlu berbicara sendiri, netizen udah tahu gitu, penonton udah tahu dengan angle-nya gitu. Contoh. Kan di situ ada yang kondisi ngantuk, kondisi lelah gitu ya. Saat ngantuk, lelah. Ya. Ini yang bentar. Nah, ini contoh ya. Ini ya. Ini kan viewersnya banyak. Oh, salah, ganti helm. Nah, itu nah, ini contoh ya. Ini juga bagus nih. Ini cerita apa nih, Be? Ya itu yang anak SMP. Nah, ini kan storytellingnya, editingnya kelihatannya sangat simpel, sederhana, tapi meriah ya. Menjelaskan, ya, menjelaskan, meriah juga, meriah. Milih lagu, terus dikerjakan. Jadi gini, Babe ini kan satu keadaan yang semua dadakan, terus kepikiran jadi konten, itu gimana? Itu tadi kebetulan kita lagi scroll TikTok, ada lagunya yang pas kayak gini. Ini moodnya nih cocok banget untuk yang suasana kayak gini gitu ya. Itu akhirnya kita buka opening yang tiang listrik tadi. Iya. Ya kan? Seperti lagunya sendiri
seolah bercerita kan awalnya, habis itu baru senang-senang. Kan gitu. Padahal kita nggak tahu itu liriknya tuh apa, kita nggak tahu, Benar. tapi di benak kita tuh kedengarannya kayak lagi cerita gini, terus tiba-tiba oh kayak gini gitu. Oke. Nah akhirnya ya udah kita sampaikan, kita lagi kesini nih, tiba-tiba ketemu ini, oh semua senang, cuma begitu aja jadinya. Jadi simple, idenya simple, sederhana, dapat musik yang enak, terus mulai diterjemahkan dalam gambar. Iya. Tapi kan ini lagi pas rame, apakah disengaja atau direncanakan? Gimana Pak B? Ngambilnya sih asal. Ngambilnya asal. Tapi di itu video mungkin 10 detik, setiap ada dua adegan, 3 adegan yang saya ambil 10 detik lebih, bahkan ada yang lebih. Nah itu diantaranya itu baru kita ambil momen-momen yang pas. Dan sebagian juga saya bikin bumerang. Dibikin bumerang supaya kelihatan menarik gitu, jadi nggak datar gitu. Iya, keren. Oke, sekarang ngomongin editing nih. Ngedit pakai aplikasi apa? Pakai CapCut. Iya. Jadi bumerang juga di CapCut. Semua pakai CapCut. CapCut udah canggih lah ya buat. Ada mungkin lebih banyak efeknya. Lebih banyak fiturnya ya. Saya sekarang saya kurangin efek-efek. Cuma animasinya aja. Cuma animasi aja. Oh, keren lu, Babe lu ngomongin animasi. Dahsyat. Oke. B, jadi kalau jadi belajar ngedit, kapan ngeditnya? Waktunya kapan? Kadang kalau lagi sepinya itu mungkin lebih dari 15 menit ya. Sambil istirahat kita edit sedapnya aja. Jadi kadang begitu lagi ngedit, soalnya kalau ngedit nih kadang-kadang harus moodnya benar-benar dapet gitu. Seperti halnya dengan melukis. Kalau kita lihat nggak masuk, yaudah stop dulu, terusin di rumah. Kalau moodnya lagi bagus 1 jam selesai. Tapi kalau lagi nggak dapet 3 hari 4 hari. Oke. Dan itu Babe semua masih ngedit sendiri, nggak ada tim ya? Kalau untuk endorse kita pakai tim. Punya tim. Ada tim berapa? Ini sama-sama ojol juga. Oh, timnya ojol juga. Iya, bukan tim apa ya? Kita bukan punya karyawan gitu ya? Kita punya komunitas lagi. Komunitas. Kebetulan kita suka kumpul. Oke nih, tolong kerjain deh. Gua ada proyek ini, ada job ini, gitu. Mana yang bisa dikerjakan bareng-bareng, mana yang bisa kerja sendiri. Kadang-kadang ada yang kita harus keroyokin, misalnya kita perlu orang lagi gitu. Kalau misalnya endorse produk-produk apa biasanya yang macam-macam. Tiap hari pasti ada yang endorse. Alhamdulillah. Tiap hari pasti ada ya. Kalau tiap hari pesanan sih enggak, cuman endorsean ini udah 3 bulan ke depan. Jadi udah ada booking. Wah, 1 kali endorse berapa pendapatannya? Saya nggak target ke angka ya. Gitu. Jadi kadang kita lihat kebutuhannya apa, terus lihat juga yang endorse-nya seperti apa. Jadi emang nggak target ke angka. Oke. Gitu. Tergantung kesepakatan aja. Oke, siap. Jadi kalau saya mau endorse gimana, Be? Boleh ya? Boleh. Oh, mantap. Boleh banget. Di endorse sama 2,6 juta. Keren. Tapi kebanyakan produk ya, Be? Kebanyakan produk. Ada juga yang prakerja. Pembelajaran, edukasi, training gitu ada? Iya, di prakerja. Boleh. Jualan prakerja. Boleh ini kita jualan prakerja. Oke, Be.
B, ini kalau melihat dari profesi ojol, sejak kapan memutuskan untuk jadi ojek? Kan sebelum ojol kan ojek pangkalan kan? Oh ya. Pernah juga? Pernah. Ojek pangkalan? Iya. Jadi tahun 2000 saya berhenti kerja. Tahun 2000? Oh, udah lama tahun juga 2000 ya. Waktu itu kan setelah Krismon, perusahaan kan semua goyang. Ya. Sampai tahun 2000 gitu. Akhirnya tahun 2000 perusahaan saya tuh memutuskan PHK besar-besaran, termasuk saya. Ya, alhamdulillah kita dapat pesangon. Tapi pesangon ini kan saya nggak bisa pakai begitu aja. Mungkin orang berpikiran, oh dapat duit banyak gitu ya. Yeah. Tapi saya nggak. Ini duit harus sampai anak saya besar nanti. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Masih yang besar itu masih umur 4 tahun. Yang kedua belum lahir. Dan akhirnya saya coba bisnis jualan saus waktu itu. Saus saset. Saya drop ke tukang fried chicken yang di gerobak-gerobak itu. Jadi setiap sore mereka buka, saya drop 1 pak, 2 pak, 1 pak, 2 pak. Hari ini bayar, yang kemarin bayar, terus saya drop yang baru. Gitu. Sempat berjalan 3 bulan, akhirnya saya hitung-hitung pemasukan nggak cukup, saya coba ngojek. Saya belikan motor waktu itu Super Cup, Honda Super Cup 800 cc. Honda Super Cup 800 ya? Iya. 3 juta kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya ngojek pakai motor itu, udah sampai setahun. Saya perhitungan, ngojek makin lama pendapatan makin menurun. Bukannya meningkat. Yeah. Tapi kalau dengar cerita orang punya kerja ojek, bisa punya motor 2, 3, 4, jadi mempekerjakan gitu ya. Yeah. Ternyata nggak semudah itu. Karena kita susah untuk mempercayai orang, apalagi pegang motor ya. Nah, akhirnya waktu itu sambil jualan saus itu saya beli HP waktu itu Siemens yang model lama. Flip. Bukan yang flip, yang yang pisang. Yang pisang. Pisang. Nah itu. Jadi tukang ojek yang pegang HP ya baru saya aja. Nah, pas ojek itu sampai pegang HP, akhirnya saya putuskan, kenapa saya nggak kasih aja nomor HP saya? Jadi langganan. Oh. Jadi doa dari ojek pangkalan ke ojek panggilan. Nah, seiring berkembangnya waktu, langganan saya makin banyak, terus ojek online mulai rame. Dulu sempet juga tuh masih ada pro dan kontra kan. Iya. Saya masih jadi ojek panggilan. Dan sempat juga terpikir untuk membuat ojek online versi saya. Karena sempat baca berita di daerah Jogja itu ada yang pakai sistem Argo. Ojek Argo? Iya, ojek Argo. Jadi emang kepikiran, apa saya bikin juga ya. Saya pelajari, ternyata ribet. Udah saya ikut aja jadi ojek online lah. Iya, harus ada timnya kayaknya, harus gini, belum ada manajemennya, ribet. Ya itu akhirnya pelanggan saya yang ojek yang nyimpen nomor saya itu beralih ke ojek online. Ya udah saya ikut juga. Tapi tetap masih ada yang kontak sampai sekarang. Masih ada yang kontak sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Langganan lama ya? Iya. Karena waktu ojek panggilan itu mereka sampai mau menunggu gitu.
boleh dibilang masuk waiting list. Masuk waiting list, keren. Wah. Dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam nonstop, nggak turun dari motor. Penghasilan waktu itu dengan sekarang bedanya apa, Be? Saya dulu ojek langganan dengan ojek ojol. Hampir sama ya. Kalau saya pikir hampir sama. Cuman bedanya kalau ojek panggilan itu ada THR-nya. Oh gitu? Iya. Jadi kalau pas hari raya penumpangnya ngasih itu ya? Ngasih THR kadang-kadang 1 bulan. Oh lumayan. Jadi langganan itu bayar bulanan ya? Tergantung kesepakatan. Atau ada yang kesepakatannya harian, ada yang kesepakatan mingguan, ada yang bulanan. Oke. Saya cuma pesan ya gimana enaknya aja. Saya nggak berpatokan karena kalau emang libur ya libur. Itu nggak. Kan ada juga yang punya semacam kontrak. Kalau libur tetap dibayar gitu ya. Iya. Kalau nggak mau ya udah nggak jadi. Banyak nggak yang ngikutin, Be, dari cara Babe ini? Teman-teman ada yang pengen ngikutin tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena apa ya, beda sih kalau pelayanannya ya. Saya menganggap customer saya ini keluarga ya. Jadi nggak, dan saya melayani, membantu, bukan sekedar cuma jadi driver yang antar ke sana terus sampai udah selesai, enggak. Kadang-kadang saya jemput di UKS, saya gendong anaknya. Jadi waktu, Pak, si A sakit, tolong jemput ya. Oh iya, saya jemput di UKS, saya gendong anaknya. Terus udah bawa pulang. Kadang-kadang juga ada pelanggan yang lain, begitu hujan, dia apa sih ya, ada berkekurangan gitu ya. Pada saat hujan, saya jemput, saya kasih pinjam mantel, otomatis dia nggak bisa pakai, saya pakai. Saya pakai mantel. Sampai segitunya ya. Jadi karena ya kita emang melayani dari hati ya. Melayani. Kejadian yang paling berkesan, Be, waktu dalam bekerja ketika ya di ojol atau di ojek panggilan? Kalau ya terharunya sih kalau ada yang tiba-tiba masih ya di luar batas ya. Kadang-kadang dia, saya pernah dapat itu ongkosnya sih murah, Rp8.000. Bersihnya Rp8.000. Tapi dia selipkan saya duit itu Rp100. Rp100.000. Rp100.000. Gitu. Jadi, dan sering juga yang seperti hal-hal seperti itu. Ada yang cuman 13.000 ongkosnya, ngasihnya 150. Tapi ada juga yang salah paham. Saya kan gemeteran ya, nggak tahu mungkin tremor atau apa. Jadi begitu, Pak, Bapak gemeteran? Iya Bu, nggak apa-apa. Emang gini kok. Ternyata dia komen di bintangnya itu, saya dikasih bintang 1. Komennya itu, kalau sakit jangan ambil orderan. Katanya gitu. Tapi dia kan saya anterin sampai. Nyampe. Aman. Iya. Malah dapat bintang 1. Salah paham. Nah itu ya. Ya saya bilang, biarin aja. Dia juga tahu. Iya. Dan yang paling itu tadi yang saya bilang, kita melayani itu nggak sekedar driver. Ada satu keluarga itu tiba-tiba nelpon saya, ibunya jatuh di kamar mandi, anaknya yang telepon saya. Ya udah saya datang sama istri saya tolongin. Terus istri saya panggil tetangga, akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Itu dijalanin juga tuh. Iya. Wow. Ini Babe ini orang hebat ya. Apa ya? Orangnya positif, ya, orangnya serius, tanggung jawab. Iya. Waktu kecil apa yang diajarin orang tua, Be? Apa ya? Saya kebanyakan membantu orang tua sih. Banyakan bantu orang tua. Banyakan bantu orang tua. Seperti misalnya kalau dulu bikin billboard itu harus diamplas dulu ya. Iya. Itu satu harian itu pekerjaan yang paling bosan itu gosok seharian. Supaya nempel catnya. Nah, jadi gosok yang halus. Nggak sedikit billboard besar. Iya, billboard gede. Terus tugas setiap hari nyalain lampu petromak. Gitu. Itu udah di Jakarta tuh ya? Udah di Jakarta. Listrik belum masuk. Terus seminggu sekali ngecas aki buat nonton TV. Saya ngalamin juga tuh. Kalau saya di Bogor sama bokap ya bawain aki ya. Bawa aki. TV-nya juga masih TV yang bisa tutup buka pakai itu ya, pakai kabel. Iya. Dan sebelah salahnya dia nggak boleh digendong. Aki itu harus ditenteng. Betul. Kalau digendong ini baju bolong semua. Kena air aki. Jadi selama sekarang nih ya, Babe udah banyak dikenal ya, udah ya kalau endorse sudah banyak gitu ya. Sebetulnya apa sih yang memotivasi Babe untuk terus kerja, terus berkarya, padahal usia kan udah lumayan ini ya, sudah lanjut ya. Iya. Gimana ya? Kadang dari awal saya punya postingan itu emang selalu menyemangati orang ya, membuat gembira orang, kadang-kadang menasehati orang, walaupun saya itu nggak seperti dakwah atau penceramah ya, tapi paling nggak kita anjurkan selalu berbuat baik ya. Jadi kalau nggak posting aja kayaknya gimana ya, ada yang ditungguin gitu. Kok nggak posting story gitu kan? Kadang saya setiap hari posting story perjalanan. Kalau nggak posting story perjalanan berarti saya lagi nggak narik gitu. Nah, mereka tungguin tuh hari ini berapa kilometer jalan gitu. Kadang sampai 141, kadang sampai 200 lebih. Wow, satu hari 200 kilometer. Jakarta Jogja tuh, Be. Ya. Mendekati Jogja tuh. Jogja 300 kan. Sini Cianjur, Jakarta apa? Cibinong Cianjur Bandungnya aja 170. Iya, Cianjurnya 100. Cibinong Cianjur 100, PP 200. PP 200. Wah, tiap hari tuh puncak banget. Dan yang kemarin viral itu 268. 268. Iya. Yang video viral. Yang paling pertama viral apa, Be? Baju SMA, bukan? SMA baru ya. Kalau dibilang viral udah banyak yang viral. Pertama kali tiba-tiba itu viral. video pertama. Video pertama langsung viral. Iya. Yang video masker. Masker verifikasi muka. Oh, apa jalan ceritanya gimana? Ceritanya saya dapat orderan, saya pakai masker, tapi penumpangnya ini nggak kenalin, akhirnya saya buka masker kan. Dan kebetulan waktu itu saya pakai masker karakter, jadi berbentuk wajah gitu kan. Saatnya ada verifikasi muka dari aplikasi dan ternyata gagal karena
saya pakai masker. Masker. Akhirnya banyak teman yang bilangin maskernya buka dulu, dan berhasil. Itu Ya, story-nya sih simple ya. simpan. Jadi yang membuat viral apanya, Be? Apa yang membuat viral? Ya nggak tahu ya, mungkin karena orang tua main TikTok kan. Perasaannya gimana waktu viral pertama kali? Ya kaget aja, karena kita bikin videonya kan, ya itu tadi, saya main di komunitas, ayo kita bikin TikTok yuk. Bikin video apaan, masa gue joget-joget, bikin cerita aja gitu. Ini kan lagi baru-baru rame nih verifikasi muka, kita bikin cerita aja gitu. Ayo deh, tapi bantuin ya. Iya, bikin deh tuh rame-rame. Wah. Bikin, ada berapa orang gitu, jadi dia tuh video upload. Nggak tahu kalau mau viral, pulang aja, sampai rumah diketawain. Kenapa? Itu videonya viral. Yang mana? Itu video ayah. Iya, udah terus itu HP bunyi terus sampai semalaman. Kaget juga ya, tapi ya kaget ya. Kaget juga. Jadi sejak saat itu mulai bikin konten, tapi sebetulnya nggak mengharapkan viral juga ya, nggak ada ekspektasi. Iya. Oh ini bakal viral nih gitu ya. Dari situ saya malah jadi punya tanggung jawab, harus menyuguhi gitu ya. Harus melayani lagi. Harus laporan. Jadi setiap pagi saya ngojek, saya kondisi lagi di sini, lagi harus gini. Jadi yang tadinya mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, jadi mungkin sehari bisa 3 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Oh, sehari bisa 2 kali, 3 kali ya? Itu di Twitter. Karena Twitter sama, kalau Twitter sih bisa setiap saat ya. Iya. Tapi kalau Instagram kita udah susun postingannya udah disusun semua. Sama TikTok juga udah disusun, jadi nggak bisa setiap hari kita posting. Paling postingnya di story aja. Gimana cara Babe merencanakan konten? Konten kan ada rencana kan? Bikin rencana, planning. Kalau untuk harian, storytellingnya paling kita ngikutin apa yang udah kita post ya. Terus dengan pengalaman sehari-hari yang pernah ada, dan kadang-kadang ada yang keluh kesah driver yang ingin kita sampaikan. Entah itu kepada aplikasi, entah itu kepada customer gitu. Jadi ada pesan lain yang disampaikan. Jadi semua yang diangkat sebetulnya adalah dokumentasi sebenarnya. Betul. Ya. Jadi bukan membuat konten, tapi Betul. sebetulnya mendokumentasikan hari-hari. Iya. Terus dikemas dalam bentuk konten. Iya. Ada video, ada apa? Iya. Tapi ada juga yang pakai baju seragam sekolah SMA tuh. Ya, itu sengaja tuh ya. Iya. Cerita apa tuh, Be? Itu ketemu sama kan, istri. Itu yang kebetulan pas ulang tahun. Oh, ulang tahun. Pas ulang tahun. Ini harus diabadikan nih, katanya gitu. Oh, emang ketemunya pas SMA? Enggak sih, bukan satu SMA, tapi kita tetanggaan. Tetanggaan. Jadi kalau pagi itu kita berangkat sekolah nih. Sekolah dia juga sama sekolah saya nggak jauh, di Cipinang sama Jatinegara itu kan nggak jauh ya. Iya. Jadi kalau pagi saya lagi jalan, istri saya nongol keluar gitu ya. Biasa lirik-lirikan lihat-lihatan gitu. Kadang-kadang kalau dulu kan belum pakai jilbab, habis keramas langsung. Jadi diingat lagi ya momennya ya. Jadi kalau Babe sekarang yang sebetulnya kerja keras ini yang ingin dibahagiakan siapa, Be? Cuma keluarga, terutama istri ya.
Karena emang dari awal saya masih merasa kurang untuk memberikan yang terbaik. Saya cuma baru bisa memberikan sekedar tempat tinggal, tapi belum bisa memberikan istana. Kalau ada istri hari ini nonton, mau ngomong apa, Be? Ya paling saya cuma mau minta maaf, nggak bisa memberikan yang lebih, dan saya akan berusaha memberikan yang terbaik lagi. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih telah memberikan saya keturunan, telah menemani saya sampai saat ini. Ibu ada kerja juga? Bikin kue. Bikin kue? Iya. Pesanan gitu ya? Iya. Hanya pesanan atau ada bikin untuk harian kita titipin di warung sebelah. Oh. Kadang-kadang ada pesanan. Anak ada berapa? Ada 2. Anak 2. Udah gede-gede ya? Udah gede. Yang satu udah nikah. Yang satu udah nikah. Udah hamil jalan 4 bulan. Mau punya cucu saja. Udah mau punya cucu. Wah. Seru ya, Be ya. Ya kalau momen-momen yang paling membahagiakan selama ini apa, Be? Banyak ya. Karena emang dari dulu juga saya berusaha nyenengin istri saya ya. Jadi kalau ada rezeki sedikit atau lagi istri saya lagi capek, yuk makan mie ayam yuk, sana nih yang enak nih, atau enggak kita cari yang mie ayam yang baru gitu. Favoritnya mie ayam ya? Kebetulan sama mie ayam. Mie ayam paling enak di mana, Be? Kalau menurut saya sih yang di kaki 5 aja sih ya. Sama. Iya sama, saya juga penggemar mie ayam, dulu tiap hari makannya mie ayam. Ketimbang yang di resto-resto gitu ya. Saya lebih suka yang di kaki 5. Lebih apa ya? Lebih otentik ya? Lebih otentik. Ya karena itu, saya pikir mie ayam itu kita makan ada seninya. Benar. Kenapa saya bilang ada seninya? Dari rasa itu, dari mie ayam itu kita tahu ini yang masak seperti apa masaknya. Dari rasanya kadang-kadang asin, ya, kadang-kadang mie-nya tuh mereka racikan mie-nya tuh beda. Yeah. Terus racikan karinya, penyajiannya itu beda. Kalau mau bakso ya, bakso semua rasanya seperti itu. Iya, kalau saya hampir sama semua ya? Iya, hampir sama. Kalau kebanyakan juga kita mual. Iya. Mual. Satu mangkok aja ya. Kalau emang porsinya agak lebih kita jadi mual. Tapi kalau mie ayam enggak. Itu paling kekenyangan aja. Tepung. Iya. So, ini kalau lihat dari momen-momen yang sekarang sudah dilewatin di TikTok ya. Kalau Babe lihat kan memperhatikan juga nih di TikTok, Twitter, Instagram. Kalau kita mau sukses di Instagram, sama nggak dengan di TikTok? Hampir sama sih kalau saya perhatikan untuk sosmed ya. Untuk sosmed ya? Untuk sosmed, kalau buat saya itu namanya juga sosmed ya. Ya. Kita bersosial. Jadi kita nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Jangan mentang-mentang kita berada di atas atau followers kita banyak atau kita paling ganteng atau kita paling cantik.
begitu dikomenin kita nggak ngejawab atau apa gitu. Iya. Atau kita nggak mau nengokin sebelah itu. Gitu. Kita namanya juga bersosial ya. Bersosial di alam maya. Ya kita nggak bisa gitu terus dengan diri kita sendiri, apalagi sampai private ya. Iya. Ingin main tapi di private kan aneh. Aneh, benar. Duduk di dalam kamar tapi mau tahu dunia pengen luar. Kelihatan. Kamar dikunci, ditutup tapi pengen kelihatan kan. Iya. Lucu. Kadang-kadang nge-DM, fallback, begitu dibuka di private, siapa sih ini? Iya kan? Kan aneh. Kemarin ada yang satu orang melas-melas 3 hari berturut minta bantuan, minta tolong. Begitu saya buka akunnya private, apa yang saya mau tolong? Iya. PP-nya ini nggak jelas, bukan profil bukan foto dia, tapi foto entah gambar apa nggak jelas. Banyak juga yang gitu ya, Be ya. Iya, itu aneh. Be, minta tolong, Be, minta ini. Ada nggak yang minta duit gitu, ada nggak? Banyak ya. Ya itu yang saya bilang 3 hari ini selalu minta tolong, cerita ibunya sakit, dia anak paling lelaki sendiri, pokoknya paling susah lah gitu. Dan mau mengharapkan bantuan. Kenapa cuma saya dikejar-kejar 3 hari? Seolah-olah nggak ada orang lain lagi, tetangganya nggak ada apa. Yang nggak kenal kan sebetulnya kan ya? Yang nggak kenal. Dia cuma tunjukin lokasi di Bekasi katanya. Yang Bekasi kan banyak orang. Benar. Tetangga. Kita buka akunnya akun private. Kita mau apa? Orang ini kayak gimana? Apa yang perlu dibantu gitu ya. Wah, itu emang aneh sih. Banyak sih yang kayak gitu ya. Karena gini, saya mau nolong orang kalau itu emang jelas. Satu contoh, ada postingan saya yang driver Sophie, beda bendera ya. Anaknya itu sakit apa ya? Ini di otak. Akhirnya kita usahakan ke kitabisa.com dan kita promosikan. Alhamdulillah semuanya tercapai. Ratusan juta. Iya. Operasi otak. Operasi sama terapi kalau nggak salah. Itu habis ratusan juta, tapi alhamdulillah semuanya tercover. Dibuatkan video dan videonya naik. Tapi dasar netizen latah. Yeah. Ada yang minta lagi. Nanti bukan babi ojol jadi babi sosial. Jadi babi sosial, benar. Bukan babi ojol lagi. Kadang-kadang ya itulah, kadang-kadang kita berbuat baik ada aja yang memanfaatkan. Dia emang harus lebih hati-hati. Iya. Ya mungkin bukan ke babe aja, mungkin dia kemana-mana. Bisa jadi. Ya, siapa yang kena, siapa yang dapat, siapa tahu sindikat banyak banget Be, orang yang berusaha nipu. Betul. Ngambil gambar dari mana, kelihatannya lagi susah gitu, padahal itu gambar ngambil dari siapa, itu banyak kok, banyak. Betul. Yang begitu. Jadi kita kasih yang jelas-jelas aja ya. Iya. Orang tua jadi orang tua babi udah nggak ada ya? Udah nggak ada semua. Udah nggak ada semua ya? Tinggal mertua aja. Dari ibu mertua. Orang tua tinggal di Jakarta waktu itu atau di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Jadi Be, kalau mau ngajarin teman-teman nih pengusaha mau main TikTok atau Instagram atau Twitter, apa yang harus mereka lakukan? Buat aja apa yang disuka. Buat apa yang disuka? Iya, apa yang ingin disampaikan, apa yang kamu suka sampaikan.
buat aja. Tapi intinya semuanya baik gitu ya. Postingan yang baik-baik. Karena postingan yang nggak baik itu udah banyak gitu. Postingan yang nggak baik banyak. Jadi kita buat yang baik. Nah, karena soal hasil kita nggak usah pikirkan dulu. Buat aja sebanyak-banyaknya. Kita nggak tahu sewaktu-waktu ada orang lain yang menilai bahwa postingan itu lebih bagus. Saya pernah belajar dari seorang pelukis. Dia melukis, entah berapa banyak yang dibikin. Dia bikin pameran, tunjukin, ternyata ada yang paling bagus menurut kolektor pelukis dan dibayar mahal. Jadi nggak boleh berhenti ya. Jadi Babe sampai hari ini masih semua platform ada konten. Apa dari TikTok dipindah ke Instagram atau gimana? Atau Instagram khusus, TikTok khusus? Ada yang utama, ada yang sisipan aja. Ada yang utama, ada yang sisipan. Kayak di Twitter ya, mungkin sehari bisa 2-3 kali tweet, tapi postingan utamanya bisa 2-3 hari sekali. Tapi kalau di TikTok ya ngikutin apa, kalau udah selesai posting. Cepat ya kalau TikTok ya. Tiap hari posting berapa di TikTok? Nggak tentu, pokoknya. Tapi tiap hari pasti ada? Enggak, kan sekarang ini banyak kan udah endorse ya. Jadi kita review dulu, kadang-kadang reviewnya yang lama. Oh, iya. Karena endorse ya? Iya. Hebat nih si Babe. Kita bisa, anak muda harus belajar dari Babe nih. Tinggal YouTube-nya saya belum sempat kerjain. YouTube mau masuk juga? YouTube udah ada. YouTube udah ada? Udah ada. Cuman kontennya baru 10 video. Mestinya sih biasanya kalau memang udah diseriusin ya 2 kali. Kalau sekarang seminggu sekali aja sebetulnya udah cukup YouTube. Seminggu sekali udah cukup. Cuma kalau YouTube kan memorinya gede. Cuma ya panjang gitu videonya, nggak bisa kayak di TikTok. Untuk ide aja bisa langsung 1 giga, aduh, habis. Kalau untuk HP langsung habis. Iya. B, kalau bikin ini ya, jadi kan ada beberapa yang storytelling, Babe cuma ekspresi-ekspresi, tapi ada suara Babe, itu prosesnya gimana, Be? Maksudnya? Yang voice over. Oh, saya jarang pakai voice over. Jarang pakai voice over? Jarang pakai voice over. Jadi kebanyakan pakai ngomong langsung? Langsung. Misalnya, wah saya lagi ini nih, capek nih nungguin customer misalnya. Itu langsung? Langsung. Jarang pakai voice over. Nah, terus paling di itu ya, di apa namanya, picture to picture ya, picture in picture ya, di stage. Di stage. Iya. Keren. Ini emang orang teknologi sih sebenarnya, emang hebat, penampilannya ojol, tapi sebetulnya harusnya nggak jadi ojol nih, orang pinter. Coba nggak ada tempatnya. Penuh. B, apa pandangan Babe tentang investasi, B? Investasi. Sekarang investasi di mana? Saya ada di reksadana. Reksadana? Sama saham. Saham? Iya. Saham apa? Ada saham GoTo. Sama. Pas IPO belinya atau? Iya, pas IPO. Oh. Sama AKPI. Udah balik belum? Udah balik belum? Udah balik kan? Oh. Kalau sempat turun ya? Kalau GoTo masih goyang terus ya. Tapi sempat saya saya ambil
profitnya. Udah sempat dijual ya? Iya, sempat jual, beli lagi. Nah, sekarang nunggu naiknya lagi. Terus saham apa lagi, Be? Cuma itu aja. Akwi kali ya. Bagaimana cara Babe memutuskan saham mana yang mau dibeli? Tuh ini gara-gara orang gocek lah, ini karena ojol ya. Enggak, gini. Sebelumnya waktu itu saya kerja di Citrap itu sempat punya saham juga. Oh. Tapi itu kan zaman dulu nggak kayak sekarang ya, bisa lah lewat HP. Kita masih zamannya broker TV, ya. Masih zamannya TV teletek kan. Ya. Ada TV teletek ya, itu juga belum, nggak ada grafiknya. Betul. Cuma angka aja. Ya, betul. Amatin gitu, bergerak. Dan tahun 2009 itu saya sempat ditawarin kerja di BEJ, di Sekuritas Maxim kalau nggak salah. Lumayan waktu itu tahun 2009, untuk kehadiran aja 16 juta. Untuk kehadiran aja 16 juta? Di BEJ? BEJ. Kerjanya apa, Be? Kerja apa? Advisor. Advisor? Ya. Oh. Dan setiap kali ada transaksi yang goal, saya dapat berapa? $2 kalau nggak salah. Berapa lama tuh, Be, di sana? Saya nggak tahan. Karena gini, di saham itu kita main otak ya, bukan main fisik. Begitu 3 hari saya di situ, belajar analisa, grafiknya, pantau, bisa nih. Begitu istirahat, turun keluar, penuh, koridor penuh, pada berebutan lift. Waduh, yang ini jadi penyakit nih, saya bilang, saya nggak jadi makan ini, ya kan, stres yang ada. Nah, waktu itu di lantai 29 atau 30 gitu. Dunia saya bukan di sini, dunia saya di dasar, udah kerja di pabrik aja. Jadi sempat berapa lama di BEJ? 3 hari. 3 hari. Berarti sudah sempat nganalisa, udah belajar technical, fundamental gitu. Sudah di training. Udah ngelayanin customer juga dong berarti? Belum. Kalau ngelayanin customer belum. Oh, belum. Tapi jadi kerjanya analisa, terus tugasnya ngapain? Analisa, terus ya itu baca analisa kira-kira mana yang bagus. Lapornya ke siapa nanti? Ke supervisor. Ke supervisor. Gila. Terus sekarang tinggal baca di online ya? Iya. Oke. Reksadana dan kebetulan juga di dunia listrik untuk grafik itu memang ada gitu. Jadi nggak jauh beda lah kalau untuk baca grafik analisa itu. Candlestick. Kalau di saham kan candlestick atau moving average gitu ya. Ya, ada yang candlestick, ada yang biasa gitu. Oke. Cakep nih si Babe nih, keren. Ini casingnya doang nih, casingnya doang ojol, dalamnya ini jenius sebenarnya. Keren, Be. Ntar bantuin ajarin saya bikin konten ya, Be? Boleh ya? Ajarin CapCut. Oke. Be, ada keresahan apa sekarang nih di dunia ojol? Keresahan mungkin akhir bulan ini ada rencana tarif naik. Kalau perhitungan saya sih kemungkinan setelah tarif naik ini customer otomatis kaget. Pasti orderan menurun. Ya nggak lama sih. Toh nanti mereka juga butuh. Iya. Tetap akan pakai lagi.
Gitu. Cuman yang untuk para driver ini mungkin tapi bagus kan, Be? Harus sabar juga. Buat ojol bagus nggak tarif naik? Ya ada bagus ada enggaknya ya. Karena ada bagus ada enggak? Kan bukannya banyak yang nuntut. Sekarang kan ada demo minta menaikkan tarif kan. Iya. Banyak ada bagus ada enggaknya karena gini. Drivernya cukup, orderannya kurang. Sebaliknya. Order banyak, drivernya kurang. Ongkosnya kurang. Iya kan? Benar. Ongkosnya murah, tapi ordernya banyak. Gitu. Tapi ongkosnya mahal, orderan sedikit. Iya. Gitu. Pilih mana? Kan jatuhnya hampir sama. Iya, cuman bedanya kita berapa kali kerja. Kalau order banyak, trayeknya kan lebih panjang, lebih banyak kan? Trayek lebih banyak. Ya kan? Muternya lebih. Rate-nya lebih banyak. Nah, kalau rate-nya tinggi, tarifnya tinggi, rate-nya lebih sedikit. Iya dong. Iya. Jadi pilih mana? Enak mana? Bisa ngonten dong kalau naikin tarif. Enggak sih kalau dengan rate yang tinggi, orderannya kurang. Ya. Ini akan berjalan sesuai waktu, pasti akan menyesuaikan. Oke. BBM kita nggak bisa prediksi deh. Udah naik, bentar lagi naik. Karena harganya nggak mengikuti harga dunia ya. Iya. Kalau dulu mungkin mengikuti harga dunia. Sekarang kan nggak, apalagi yang ada subsidi. Benar. Terus ada isu ojol jadi karyawan. Gimana tuh? Saya masih nggak paham kalau yang kayak itu. Karena jangan kan ojol akan ditarik sebagai karyawan tetap kan? Iya. Kalau yang kayak gitu saya bilang saya nggak paham. Jadi full time. Nah, Babe nggak bisa ngonten. Nggak masalah sih. Kalau soal konten sih di mana aja bisa jadi ya. Kalau iya. Apalagi udah jadi konten kreator ya. Iya. Duduk di meja juga jadi konten. Bener. Cuman ya rada aneh aja ya. Kita orang lapangan tiba-tiba jadi karyawan. Seperti halnya yang sekarang ini mau jadi kayak Jaklingko kali ya. Kayak gitu kali ya, mirip ya. Bener. Kan dulu angkot sendiri-sendiri. Benar. Nah, terus akhirnya mereka pakai kayaknya jadi diorganisir ya. Jadi sebenarnya lebih diorganisir. Menurut Babe ini nggak efektif nggak? Nggak efektif kayaknya sih. Kadang nggak semua, mungkin prosesnya lama lah ya. Prosesnya lama banget. Dan belum tentu semua driver mau seperti itu. Iya, ada yang pengen bebas ya. Ada yang pengen mungkin dapat lebih. Iya. Nggak bisa dipatok ya. Nggak bisa dipatok. Kalau itu kan dipatok kan. Iya. Kalau jadi karyawan kan dipatok. Dapat sekian. Tapi tidak bisa menuntut jumlah orderan ya. Iya. Jadi kalau misalnya dapat orderan terus ya nggak boleh nolak dong. Kalau jadi banyak sedikit ya harus terima. Harus terima. Jadi, ya. Kerja banyak, kerja sedikit sama. Tapi kalau yang mitra, kita kerja banyak ya hasilnya banyak. Iya. Mau banyak, siap kerja lebih banyak. Iya. Tapi kalau memang nggak kerja ya konsekuensi terima sedikit nggak masalah. Itu saya pernah ngalamin gini. Waktu itu saya buka warung sembako setelah keliling jadi saus itu. Waktu jadi karyawan, begitu libur saya bangunnya siang. Ya kan?
wah libur nih bangunnya siang, istirahat. Tapi begitu udah jadi buka warung sembako itu, mau bangun siang, sayang ya. Sayang banget. Ada yang mau beli nih, bangun lagi. Babe dapat rajinnya dari mana, Be? Kenapa? Babe bisa rajin apa yang membuat Babe bisa jadi orang yang rajin? Saya punya pandangan, saya harus isi waktu saya dengan yang berguna. Walaupun tidak menghasilkan uang. Iya. Tapi harus berguna. Harus berguna. Satu contoh di rumah misalnya, ya cuci piring. Paling nggak sewaktu-waktu saya juga perlu piring gitu. Nggak perlu saya harus mau pakai baru cuci dulu, nanti dilap lagi. Gitu. Hebat ini, filosofinya keren ya. Keren deh. Dan itu lebih berpahala. Ketimbang buang-buang waktu. Main game, kalau game itu ada manfaatnya, boleh. Misalnya ada hasilnya ya, menghasilkan uang gitu, atau bisa jadi turnamen, kan itu jadi suatu bisa jadi profesi kan. Saya rasa itu juga berguna gitu. Betul. Kalau cuma main game cuma senang-senang yang buang waktu, ini aja kan. Mendingan nggak usah. Menurut saya sih gitu. Cakep, keren Be. Kalau anak yang udah menikah, yang gede ya? Yang gede. Masih ada yang kedua? Masih ada yang kedua. Masih sekolah? Kerja. Oh kerja? Kerja di mana? Kerja jadi barista. Oh jadi barista? Cewek cowok? Cewek. Cewek jadi barista. Wah, sebetulnya Babe sebetulnya udah enak ya. Iya. Udah enak ya, udah nggak ada beban ya. Saya benar-benar terinspirasi nih sama Babe. Thank you. Namanya aja Babe, tapi sebetulnya ini keren nih. Thank you Be, thank you udah hadir di sini dan sudah menginspirasi saya dan tim untuk bisa ngundang Babe di sini. Belajar banyak hari ini saya. Oh ya. Saya juga terima kasih bisa diundang sini. Saya biasanya cuma lihat kontennya Pak Tom. Ternyata bisa ketemu langsung. Thank you banget, Be. Thank you banget, Be. Teman-teman, apa pembelajaran Anda? Saya hari ini speechless lah ketemu sama Babe dan senang banget bisa bisa duduk bareng. Habis ini kita mau bikin konten bareng, nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Pelajaran apa buat Anda? Silakan komen di bawah. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.